wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita merindukan suara-suara penghuni surga pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat Jamaah Tarwih Masjid Istiqlal Jakarta, sebelum saya melanjutkan materi ini, izinkan saya mengingatkan semua kepada kita semua, mumpung hari atau malam pertama Ramadan, yaitu cara berniat untuk berpuasa. Menurut Imam Syafi'i, niat puasa itu dilakukan setiap malam. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, syarat niat puasa itu dilakukan di malam hari sebelum fajar. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan berniat puasa nanti subuh. Disyaratkan bermalam niat itu. Jadi sesudah sholat isya atau sesudah sholat tarawih, kita berniat. Niatnya adalah nawaitu shauma gadin an ada'i fardhu syahr Ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala, atau pendeknya nawaitu shauma gadin lillahi ta'ala, saya berniat untuk berpuasa besok, puasa fardu Ramadan karena Allah. Jadi bisa diucapkan dalam hati, juga dalam bentuk dilafatkan. Menurut Imam Malik, boleh berniat cukup semalam saja di malam pertama ini, diniatkan untuk 1 bulan penuh. Makanya itu saya ingatkan bahwa Bapak Ibu sekalian, supaya nanti kita takut jangan sampai lupa, malam-malam tertentu lupa niat ya. Maka malam ini saya mengajak untuk kita semuanya berniat dengan 2 macam niat. Ini sebetulnya pengalaman individu saya pribadi, tapi mungkin saya sama dengan Bapak Ibu sekalian suka lupa ya. Jadi nanti kalau kita tidak berniat, berarti bukan puasa, itu hanya diet. Maka itu izinkan saya menuntun 2 macam niat ini. Kita puasa menurut mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah, mayoritas Asia Tenggara dan dunia Islam, terutama di kawasan Afrika dan India, Pakistan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma gadin an ada'i fardhu syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Saya berniat untuk berpuasa besok fardu Ramadan karena Allah. Nah, kita juga berniat menurut mazhab Imam Malik dengan niat, siapa tahu kita lupa pada satu malam tertentu, lupa berniat, maka kita sudah di backup oleh niat menurut pendapat Imam Malik. Nawaitu sama syahri Ramadan kulli lillahi ta'ala. Saya ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma syahri Ramadan
kullih lillahi ta'ala. Saya berniat untuk berpuasa sebulan penuh dalam bulan suci Ramadan. Dengan demikian insya Allah mudah-mudahan diterima baik sempurna puasa kita besok, karena malam ini kita sudah berniat. Ya, walaupun kita sudah berniat menurut Imam Malik, tetap kita berniat setiap malam afdalnya sebagai pengikut mazhab Syafi'i yang selama ini paling banyak dianut di Indonesia, di Asia Tenggara dan di dunia pada sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, topik kita pada malam pertama ini adalah diberi judul apa tadi ya? Ramadan hijau, Ramadan bersama. Ramadan artinya apa? Membakar, menghanguskan. Kenapa disebut membakar? Banyak teorinya, tetapi yang pasti bahwa diantaranya disebut Ramadan ini bulan membakar karena membakar hangus seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama 11 bulan yang lampau. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh ketulusan lillahi ta'ala, maka diampuni seluruh dosa-dosanya di masa lampau. Luar biasa kan? Diampuni dosa artinya dibakar seluruh dosa-dosa yang pernah lampau di masa lampau itu, dan dengan demikian kita tidak lagi beban dosa. Ada dua beban yang perlu kita singkirkan dalam diri kita Bapak Ibu. Beban rasa bersalah ya, dan beban rasa berdosa. Beban rasa berdosa itu karena kita melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah. Beban rasa bersalah karena kita melanggar kesepakatan kita dengan sesama umat manusia. Mau bayar utang seminggu tapi udah 1 bulan belum dibayar, rasa bersalah muncul. Tapi melakukan dosa, misalnya selingkuh, zina, berbohong, fitnah, itu rasa berdosa. Selama orang itu dihinggapi rasa bersalah dan rasa berdosa, tidak akan pernah tentram menjalani kehidupannya. Dunia ini melelahkan, dunia ini penuh dengan beban. Tapi cobalah Bapak Ibu sekalian, singkirkan dirinya dari rasa bersalah. Tidak ada dosa sesama umat manusia, tidak ada dosa dengan sesama makhluk, tidak ada dosa terhadap binatang, tumbuh-tumbuhan dan alam semesta. Ditambah lagi tidak ada dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ringan beban hidup ini, tentram dan tenang hidup ini, tidak ada yang ngejar-ngejar. Pada malam bulan suci Ramadan ini kita bertekad, insya Allah selama 1 bulan penuh ini kita akan membakar seluruh dosa-dosa kita semuanya. Kita juga akan mencoba menunaikan hajat dan kewajiban kita sesama umat manusia, bayar utang, minta maaf kalau kita pernah menyakiti hati seseorang, dan semua pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan yang lain, ya kita minta maaf. Maka bulan Ramadan ini betul-betul akan membakar beban-beban masa silam yang pernah membebani kita, dan kita akan lepas kayaumi waladathu ummu, bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibu tanpa dosa sekecil apapun. Ini yang kita harapkan. Ramadan hijau Bapak Ibu sekalian. Apa itu hijau? Biasa diartikan sebagai simbolik daripada kesejukan. Jannah itu surga. Apa artinya jannah? Jannah itu dari bahasa Arab itu dari akar kata janana. Janana itu dalam ilmu bahasa Arab itu kalau berurutan 2 huruf itu biasanya ditasdik menjadi jannah. Radadah menjadi raddah. Janana menjadi jannah. Ya. Jadi jannah artinya apa? Biasa diartikan dengan taman. Tapi arti dasarnya janana ialah menutupi. Makanya itu orang gila disebut majnun dari akar kata janana.
Kenapa? Akal normalnya tertutup. Ya. Dari akar kata yang sama, jin. Kenapa jin disebut jin? Dari akar kata janana, karena terlindung. Kita nggak pernah melihat jin. Ya. Dari akar kata yang sama juga lahir kata janin. Kenapa disebut janin? Karena terlindung, kita nggak bisa melihat kasat mata, ya kan? Maka itu disebut janin. Kalau sudah keluar dari rahim ibu disebut bayi. Jadi janin. Kenapa disebut jannah? Karena ada tumbuh-tumbuhan yang menutupi gundulan-gundulan tanah. Jadi itulah disebut jannah, surga, karena ada taman-taman yang menutupi gundulan-gundulan tanah. Jadi kalau Bapak Ibu dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah di musim panas, coba lihat, tengok kanan kiri itu. Gunung-gunung di sana itu kan telanjang, tidak ada rumputnya. Bahkan kalau siang bolong itu merah, seperti terbakar gunung itu. Ya. Tapi kalau kita lihat ke Bogor, ke puncak, ya, bukan main. Hijau tuh. Kita tidak melihat gundulan di puncak, semua tertutupi oleh kebun teh. Indah sekali. Maka itu disebut jannah, itu taman. Taman surga. Taman itu artinya ya pepohonan yang menutupi gundulan tanah. Di dalam Al-Quran dipinjam istilah jannah karena itu membayangkan sebuah kesejukan. Makanya itu Bapak Ibu, kalau orang Arab diperdengarkan jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan. Ya. Surga itu adalah taman yang menutupi gundulan tanah tadi, ya. Ada taman-taman, di sela-sela taman-taman itu ada air jernih yang mengalir. Apalagi di surga, di samping taman itu ada yang mengalir air jernih, juga ada bidadari. Makanya itu Indonesia biasa diistilahkan oleh orang Arab sebagai qita'atun minal jannah, serpihan surga. Itu bahasa Arabnya qita'atun minal jannah, karena jannah, surga, dalam lukisan bahasa Arab dalam Al-Quran itu ada sebuah taman-taman. Di sela taman-taman itu ada air bening mengalir, dan di samping taman itu juga banyak bidadari. Nah, kalau orang Arab itu ke puncak, lukisannya itu seperti membayangkan surga, bukan main. Ada taman yang sangat indah di Bogor sampai ke puncak, ada air yang mengalir, ya. Maka itu juga banyak saudara-saudara kita dari Arab itu kawin di sana, merasakan betul-betul Indonesia itu qit'atun minal jannah, serpihan surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa Ramadan ini disebut hijau? Karena yang membuat kita itu merah, ego. Jadi kalau merah itu simbol daripada struggling, kalau hijau itu simbol daripada nurturing. Nurturing itu kelembutan, kesejukan, keheningan, kepasrahan, kerinduan, putih, bersih, indah, elok. Itu al-hadarah namanya. Itu hijau. Iya. Tapi kalau struggle, merah, struggle. Merah artinya berani, jantan, maskulin. Nah, agama Islam sesungguhnya, dan bahkan semua agama mengajak umatnya itu untuk menjadi hijau, jangan menjadi merah. Dalam arti begini, kalau kita merah darah membara, itu jalaliyah kita menonjol. Tapi kalau kita katakan hijau, jamaliyah kita menonjol. Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, memiliki dua kapasitas. Allah memiliki kapasitas sebagai ilahun. Ilahun itu dirinya sebagai maha kuasa. Itulah disebut dengan bahasa Inggrisnya itu the Lord, raja.
raja di raja, itu uluhiyahnya Allah. Jantan, maskulin, hebat, agung, ya, itu jalaliyah. Tapi Allah juga memiliki dimensi rububiyah, Rabbon. Rabbon itu apa ya? Memelihara, mengasuh. Seakar kata dengan fakultas tarbiyah. Tarbiyah itu kan mendidik, mengasuh, ya, mengayomi, ya, meninabobokkan dan seterusnya. Jadi rububiyahnya Allah yang paling menonjol dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu sekalian, lebih menonjolkan dirinya sebagai Rabbon daripada Ilahun. Lebih menonjolkan dirinya sebagai the God daripada the Lord. The Lord itu maskulin, ya. Sedangkan apa, the God itu adalah feminin. Rabbon itu feminin, Ilahun itu maskulin. Rububiyahnya Allah hanya sedikit sekali, hanya sekitar sampai hanya 10 ya. Asmaul Husna itu nama-nama uluhiyahnya Allah. Ada kurang lebih ya 89 nama-nama Asmaul Husna itu nama-nama jamaliyah atau nama feminin. Jadi lebih dari 80% dalam sifat Allah dan nama Allah itu memperkenalkan dirinya sebagai Rabbun, rububiyah, bukan ilahun atau uluhiyah. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, ada hadis Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah, contohilah akhlaknya Allah. Bagaimana perlakuan dan sikap kepribadian Allah yang dilukiskan dalam Al-Quran lebih menonjolkan dirinya sebagai hijau daripada merah, lebih menonjolkan dirinya sebagai sosok figur yang maha lembut, maha pengasih, maha penyayang, tidak menampakkan dan menonjolkan dirinya sebagai maha pendendam, al-muntaqim, tidak menonjolkan dirinya sebagai maha angkuh, al-mutakabir, tidak menonjolkan dirinya sebagai al-jabbar, maha pemaksa. Hanya terulang satu kali dalam Al-Quran, al-jabbar, maha pemaksa, al-mutakabir, maha sombong, maha angkuh, al-muntaqim, maha pendendam. Bandingkan dengan dirinya sebagai maha pengasih, ar-rahim terulang 114 kali dalam Al-Quran, maha penyayang. Ar-Rahman 57 kali terulang, maha pengasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, halaman demi halaman Al-Quran memperkenalkan dirinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai maha lembut, maha rububiyah, bukan maha uluhiyah. Kata Rabbun sendiri pun juga selalu berulang dalam Quran, ilahun jarang terulang. Nah Bapak Ibu sekalian, terakhir, mari kita pada awal bulan suci Ramadan ini mencamkan diri kita. Bulan Ramadan ini saya akan menjinakkan diri saya akan meluruskan jalan pikiran saya akan melembutkan hati saya yang keras, saya akan menegarkan langkah-langkah saya yang lunglai, dan saya akan membersihkan isi kepala saya yang kotor. Itu namanya Ramadan hijau. Saya akan bersahabat dengan alam semesta. Alam ini punya hak, manusia punya hak. Jangan sampai tidak memberikan haknya, binatang, tumbuh-tumbuhan, nanti alam itu murka. Kalau alam itu murka, apa yang terjadi? Longsor, tsunami, gempa, banjir. Nah, mari Bapak Ibu pada bulan suci Ramadan ini kita bertekad untuk hijrah dari kehidupan yang super maskulin menjadi feminin. Jadi teologi kita pun juga perlu kita perbaiki. Bagaimana melakukan demaskulinisasi terhadap kebiasaan teologis kita yang maskulin itu. Nah ini yang kita akan lakukan Bapak Ibu sekalian. Berpuasalah dengan penuh kesejukan, dengan penuh ketenangan. Datanglah ke Masjid Istiqlal Bapak Ibu sekalian. Semakin banyak sujud di satu tempat, maka semakin berkah tempat itu. Masjid Haram penuh, maka itu disebut alladzi barakna haula. Masjid yang paling besar di Asia Tenggara adalah
Masjid Istiqlal. Jadi kalau ingin mendapatkan berkah lebih banyak, datanglah dan pilihlah Masjid Istiqlal, karena di situ banyak sekali kepala-kepala yang sujud di hadapan kebesaran Allah. Istiqlal membuka pagi, siang, sore, malam. Datanglah di sini meratapi dosa masa lampaunya. Terbuka peluang Bapak Ibu sekalian. Di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan selama bulan suci Ramadan. Mulai dari subuh, ya, kemudian sampai subuh lagi di sini. Apalagi nanti 10 terakhir, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, mari kita bertekad, insya Allah Ramadan kali ini harus lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kalau bulan Ramadan ini tidak mampu menyadarkan diri kita, apalagi yang akan kita tunggu menjinakkan diri kita. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, selamat menunaikan ibadah puasa dengan harapan semoga Allah menjinakkan pikiran liar kita, merangkul diri kita menjadi orang yang lebih lembut dan lebih halus, tidak suka marah dan tidak suka mengganggu orang lain, tapi kita dekat dengan Allah, pasrahkan diri kita kepada Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa